Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saudari Lili Suryani dan Muhammad Rasidi sebagai saya sendiri ingin menggambarkan sedikit materi dari kelompok kami yang berjudul Evolusi dan Pola Pemukiman Pedesaan, yang selengkapnya bisa teman-teman baca di makalah yang telah kami bagikan. Baiklah, saya akan mulai dengan konsep pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sedangkan pemukiman menurut Hadis Sabari Yunus 1987 dalam Wesnawa 2015/2 dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami, dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Kemudian, bentuk wilayah pedesaan. Dari pola keruangannya, desa bisa dibedakan menjadi 4. Berikut 4 pola desa menurut Doljoni dalam Geografi Desa Kota 1987. Pertama, ada desa linear. Bentuk desa linear biasanya memanjang mengikuti alur jalan atau alur sungai. Pola ini bisa ditemukan di desa dataran rendah, misalnya desa dengan banyak sawah. Dengan bergantung pada sarana transportasi, desa linear punya mobilitas yang mudah. Kemudian ada desa memanjang. Desa memanjang biasanya ditemukan di desa nelayan yang hidup di pinggir laut. Pembangunannya mengikuti garis pantai. Setelah pantai, biasanya ada daerah kawasan industri kecil. Di belakangnya baru rumah-rumah penduduk. Kemudian ada desa terpusat. Bentuk terpusat biasa ditemukan di wilayah pegunungan. Warga di desa ini biasanya punya garis keturunan yang sama. Kemudian ada desa memiliki fasilitas tertentu. Bentuk ini ditemukan di dataran rendah. Biasanya ada satu fasilitas umum yang diandalkan, misalnya mata air, danau, waduk, atau fasilitas lainnya. Pemukiman penduduk dan kawasan industri dibangun melalui fasilitas ini. Sekian bisa dilanjutkan oleh Saudari Lili Suryani. Baik, saya Lili Suryani akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Rehan Rasidi. Yang ketiga ada pola pemukiman di wilayah perdesaan. Pola pemukiman desa ada yang unik ketika kita melihat pemukiman di desa-desa. Kita bisa membandingkan antara pemukiman desa dengan yang satu dan yang lainnya. Ternyata semuanya memiliki pola persebaran pemukiman yang berbeda-beda. Bila kita menelaah lebih dalam, ternyata pola pemukiman desa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti bentuk wilayah, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial. Desa yang berada di pinggir pantai memiliki pola pemukiman yang berbeda dengan desa yang berada di pegunungan. Begitu pula dengan desa yang ekonominya maju. Pada umumnya, desa yang seperti ini akan melakukan pembangunan rumah di sepanjang jalan utama desa. Pembangunan ini ditunjukkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya membuat ruko atau toko. Lain halnya desa yang berekonomian tradisional. Desa yang seperti ini pada umumnya membangun rumah ditunjukkan sebagai tempat tinggal, sehingga pembangunannya tidak tergantung dengan jalan utama. Dan yang keempat ada faktor yang berpengaruh terhadap pola pemukiman perdesaan. Yang pertama ada relief. Bentuk permukaan bumi terdiri dari relief seperti pegunungan, daratan rendah, pantai, dan perbukitan. Dan yang kedua ada kesuburan tanah. Pola pemukiman dipengaruhi juga oleh kesuburan tanah. Kesuburan tanah berbeda-beda di setiap tempat. Masyarakat cenderung tinggal di daerah yang memiliki kesuburan tanah seperti di daerah perdesaan. Dan yang ketiga ada keadaan iklim. Keadaan iklim juga memengaruhi pola pemukiman penduduk, misalnya intensitas radiasi matahari dan suhu di masing-masing daerah. Di daerah pegunungan yang bersuhu dingin, pemukiman penduduk cenderung merapat, sedangkan di daerah pantai yang bersuhu panas, pemukiman cenderung merenggang. Dan yang keempat ada kultur penduduk. Budaya penduduk memengaruhi pola pemukiman penduduk. Suku Baduy di Banten, suku Dayak di Kalimantan cenderung memiliki pemukiman berkelompok. Baik, itu saja yang dapat
kami jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.